Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Kita meminta kekuatan yang datangnya daripadanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang sudah memeliharakan kami satu malam dalam pembaringan kami. Hingga pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan hari yang baru bagi kami semua anak-anak-Mu. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami untuk boleh melewati aktivitas kami sepanjang hari ini, khususnya melalui firman Tuhan. Kiranya itu menjadi kekuatan dan yang memampukan kami menjalani seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korinti 9 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal memberi tampaknya adalah hal yang mudah. Karena apa yang kita miliki, kita dapat berikan kepada siapa saja. Tapi apakah benar demikian? Ternyata hal memberi itu bukanlah hal yang gampang dan mudah. Apalagi sebagai orang yang percaya, sebab ada begitu banyak motivasi di dalam kita memberi. Misalnya saja, ada orang yang memberi anak anjingnya kepada tetangganya. Rupanya motivasinya adalah karena ia tidak perlu lagi atau tidak menghendaki anak anjing tersebut. Jadi motivasinya karena memberi tidak perlu lagi. Memberi bisa juga mengikat. Saya memberi satu benda kepada seseorang agar orang itu, misalnya katakanlah saya memberi figura, agar orang itu memasang figura itu di rumahnya. Bahkan kita sudah menentukan maunya dia memasang di ruangan tamu sehingga orang bisa melihatnya. Itu artinya memberi mengikat. Memberi bisa juga merosot menjadi menyuap. Misalnya katakanlah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan memberi agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu artinya memberi dalam arti kata menyuap Tuhan. Memberi dapat pula merosot menjadi membayar, seperti membayar iuran atau katakanlah rekening listrik kita. Setiap bulan kita pasti akan membayarnya, dan itu menjadi keharusan. Sehingga dalam memberi persembahan juga bisa saja motivasi kita adalah suatu keharusan atau kewajiban atau aturan, ya, sehingga dengan memberi itu menjadi satu keharusan bagi kita. Paulus dalam teks kita tadi menuliskan,
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau jangan karena paksaan. Kata paksaan di sini mengandung arti keharusan atau sesuai dengan peraturan. Tuhan Yesus memberikan suatu contoh dan teladan bagi kita yang amat berbeda dengan bagaimana orang yang memberi. Itu tentang perbuatan seorang janda miskin. Bagaimana janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Dan ini menjadi suatu teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia memuji perbuatan daripada janda miskin itu. Dan ini juga menjadi suatu contoh teladan bagi kita. Memberi di dalam kekurangan. Ada orang memberi dalam kelimpahan, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Pada umumnya orang memberi itu adalah dari kelimpahan. Kita memberi karena kita sudah cukup atau mempunyai banyak. Tapi konsep Tuhan Yesus, bagaimana kita memberi walaupun dalam kekurangan. Hidup Yesus sebenarnya adalah memberi. Dalam sepanjang kehidupannya, Yesus banyak sekali memberi. Memberi pengampunan, memberi pertolongan, memberi penghargaan, bahkan bagaimana ia memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan apa yang dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena itu, marilah kita meneladani hidup Yesus dengan memberi. Dan semua perbuatan memberi tentu dijiwai dengan rasa sukacita, bukan karena keterpaksaan atau keharusan atau dengan sedih hati. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena itu, marilah kita teladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Memberi adalah hakikat diri kita sebagai orang yang percaya. Marilah kita belajar dari hidup Yesus yang mau berkorban memberi dirinya. Ada seorang anak kecil yang mau membeli satu mangkok bakso. Dia tanya kepada tukang bakso, ini harganya berapa? 10.000. Yang ini harganya berapa? 8.000. Yang ini harganya berapa? 5.000. Aku mau yang 5.000. Apa maksudnya? Rupanya bukan karena anak kecil itu tidak mempunyai uang. Dia mempunyai uang yang cukup. Tapi dia membeli yang harga 5.000. Dengan demikian dia dapat menyisihkan 3.000 bagi orang lain. Sehingga dengan perbuatannya itu, dengan sukacita, dia mau berkorban. Ya, dia tidak hanya menginginkan atau memenuhi keinginannya saja, tetapi dia mau berbagi dengan sukacita, memberi kepada orang lain dengan mengurangi apa yang menjadi bahagiannya. Dan itu adalah menjadi sukacita. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita dituntut untuk memberi walaupun kita dalam kekurangan, sehingga melalui pemberian kita dapat juga bermanfaat, berguna, menolong, menjadi berkat bagi orang lain. Marilah hidup kita sepanjang hari ini dapat memberi melalui apa saja yang kita miliki, dan itu tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melihat, mendengarkan bagaimana Tuhan di sepanjang hidup memberi. Ada begitu banyak yang Kau berikan, khususnya untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau memberikan hidup-Mu, berkorban, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk tebusan, pengampunan yang Kau boleh berikan bagi kami. Kiranya jalan hidup-Mu yang memberi itu menjadi teladan juga bagi kami, sehingga dari hidup kami juga sepanjang hari ini boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Secara khusus kami berdoa pagi ini untuk anak-anak-Mu yang sudah tamat SMA, akan memasuki jenjang perguruan tinggi. Persiapkanlah semua anak-anak-Mu sehingga boleh mendapatkan masa depan yang baik. Beri hikmat, kepintaran, masa depan yang baik bagi semua anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang bersama-sama kami mendengarkan saat teduh pagi ini. Kuatkan dan mampukan kami melewati kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga kami menjadi berkat, menjadi kesaksian melalui kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa.
Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.